Di pinggir desa Pelem, yang dikelilingi hamparan sawah dan perbukitan kecil, ada sebuah hutan lebat yang sejak dulu disebut warga sebagai hutan larangan Watu Geni. Tak ada yang berani menebang kayu atau bahkan sekadar kencing di sana. Konon, di dalam hutan itu ada tempat wingit yang dijaga makhluk halus dari zaman kerajaan dulu. Namun, seperti semua larangan, selalu saja ada yang tergoda untuk melanggar. Salah satunya adalah Sarwan, seorang pemburu kampung yang hidupnya pas-pasan. Sarwan tinggal bersama istrinya, Warti, di rumah kecil di tepi sawah. Hidup mereka tak berlebih, kadang hasil buruan seperti kijang, ayam hutan, atau biawak dijual ke pasar buat beli beras. Tapi belakangan, buruan makin susah dicari. Seolah binatang-binatang di hutan menghilang. Sementara anak mereka yang masih kecil sering menangis kelaparan. Warti, aku dengar di seberang bukit, hutan yang dilarang itu masih banyak kijang dan celeng besar, kata Sarwan suatu malam, menyalakan rokok linting di depan rumah. Warti menatap suaminya dengan cemas. Kowe ojo sembrono, Wan. Wong kabeh wis ngerti, sing melebu kana ora bali. Wong dulu, si Karni, mung golek kayu bakar wae, ilang nganti saiki. Sarwan mengembuskan asap rokok. Ah, iku mung omongan wong deso sing ora wani. Aku ora bakal neko-neko, mung buru, ora ganggu apa-apa. 3 hari kemudian, Sarwan benar-benar menyiapkan tombak dan parang, membawa bekal nasi bungkus, dan berangkat pagi-pagi. Warti hanya bisa menatap dari teras, hatinya berdebar. Ia sempat menyiapkan sesajen kecil, sejumput beras, bunga kenanga, dan kemenyan, ia letakkan di dapur sambil berdoa lirih agar suaminya selamat. Perjalanan menuju hutan larangan Watu Geni terasa panjang. Pepohonan di sana lebih lebat dari yang ia kira. Udara di dalamnya dingin dan lembab, sinar matahari sulit menembus dedaunan. Ada bau tanah dan bunga bangkai samar-samar. Burung-burung sepi, hanya terdengar suara angin dan daun bergesekan. Di tengah perjalanan, Sarwan menemukan bekas tapak celeng besar. Wah, iki rejeki, gumamnya. Ia mengikuti jejak itu hingga sampai ke area yang lebih dalam. Anehnya, jejak itu berhenti di depan sebuah batu besar berlumut, menyerupai bentuk kepala manusia. Sarwan heran, tapi karena yakin buruannya sembunyi di sekitar situ, ia menunggu. Namun semakin lama, suasana di sekelilingnya berubah aneh. Angin tiba-tiba berhenti, hening sekali, dan dari arah pepohonan terdengar suara seperti bisikan. Wan, Bali. Sarwan spontan menoleh. Tak ada siapapun. Tapi suara itu terdengar jelas, seperti suara perempuan tua dari kejauhan. Ia mencoba menenangkan diri. Ah, paling angin. Tapi tiba-tiba, dari semak di belakangnya, muncul seekor kijang betina yang aneh sekali, matanya merah, bulunya keabu-abuan, dan di kakinya ada semacam gelang rotan. Sarwan, yang lupa pada segala larangan, langsung mengangkat tombaknya. Iki buruan sing apik, katanya sambil melempar. Tombaknya tepat mengenai leher kijang itu. Hewan itu mengerang keras, tapi suaranya bukan seperti kijang, lebih seperti jeritan perempuan. Sarwan tertegun, tapi ia cepat-cepat memotong leher hewan itu, menguliti sebagian, lalu membungkus dagingnya untuk dibawa pulang. Namun sejak saat itu, suasana hutan berubah drastis. Langit yang tadinya terang mendadak gelap. Kabut turun tebal. Suara gamelan samar-samar terdengar dari kejauhan, disusul aroma bunga kenanga yang menusuk. Sarwan ketakutan. Ia memanggul daging buruannya, berlari pulang secepat mungkin tanpa peduli arah. Tapi aneh, meski sudah lama berjalan, ia tak juga keluar dari hutan. Ia kembali lagi dan lagi ke batu besar yang menyerupai kepala manusia tadi. Wan, wis nyabrang larangan. Suara itu kini terdengar di telinganya, jelas sekali, seolah seseorang berbisik dari balik daun telinga. Sarwan berlari sekuat tenaga, terantuk akar, terjatuh, tapi tetap memaksa maju. Setelah entah berapa jam, ia akhirnya melihat cahaya di kejauhan, keluar ke arah perbukitan. Saat tiba di rumah menjelang malam, tubuhnya lemas dan penuh luka. Warti terkejut, segera menolongnya. Astagfirullah, awakmu kenapa, Wan? Sarwan hanya diam, pandangannya kosong, tangannya memegang bungkusan daging. Iki, buruan, besar banget, War, katanya pelan. Tapi begitu Warti membuka bungkusan itu, ia menjerit ketakutan. Daging itu bukan daging hewan, melainkan daging manusia, masih hangat, dengan cincin emas di salah satu jarinya. Warti pingsan di tempat. Sarwan panik, melempar daging itu ke tungku, tapi dari arah api terdengar jeritan panjang, suara perempuan menjerit kesakitan.
Asap putih mengepul tinggi, memenuhi rumah mereka dengan bau busuk yang tak tertahankan. Malam itu Sarwan tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar bisikan. Kowe nyili dagingku, Saiki Balekno. Ia bangun dengan tubuh gemetar, melihat ke pintu. Di sana, di antara cahaya lampu minyak, tampak bayangan perempuan tanpa wajah, rambutnya menjuntai sampai lantai, berdiri menatapnya dari luar rumah. Keesokan paginya, Warti memaksa Sarwan untuk pergi memanggil Mbah Gandri, sesepuh desa yang dikenal bisa menenangkan roh. Mbah Gandri datang sore hari, duduk di teras dengan dupa menyala dan kendi air putih. Ia menatap Sarwan lama sekali. Nger Sarwan, aku wis krungu kabar. Kowe melebu hutan larangan. Sarwan menunduk. Nggih, Mbah. Aku menggolek buruan, ora duwe maksud ala. Mbah Gandri menarik napas panjang. Sing kowe pateni iku duduk kijang, nanging penjaga alas watu geni. Wujude kijang, nanging sakjane danyang perempuan sing jaga keseimbangan kana. Kowe wis ngelanggar tapal larangan kuna. Sarwan terdiam, wajahnya pucat. Saiki piye, Mbah? Aku kudu apa? Balekno sing wis kowe gowo. Gawe sesajen, kembang telon, kemenyan, lan banyu sumur jero. Yen ora, dheweke bakal njupuk nyawamu utawa, nyawane wong-wong sak omahmu. Malam itu Sarwan menyiapkan semua yang diperintahkan. Ia membawa sesajen ke tepi hutan. Tapi di dalam hatinya masih ada rasa takut bercampur ragu. Saat sampai di depan batu besar itu, ia berlutut dan menaruh bunga, kemenyan, serta kendi air. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Asap kemenyan menari liar. Wis telat, Sarwan. Suara perempuan itu kembali, kali ini lebih dekat. Dari balik kabut muncul sosok perempuan mengenakan jarit hitam lusuh, rambut panjang menutupi wajah, kulitnya pucat kehijauan. Di tangannya tergenggam potongan tombak Sarwan. Sarwan terjatuh ke belakang, ketakutan. Ampun, aku orang ngerti, aku ora sengaja. Sosok itu hanya mendekat perlahan. Wis ora ana sing bisa dibaleke. Aku ora butuh sesajenmu. Aku butuh dagingmu. Tiba-tiba angin berputar hebat. Daun-daun beterbangan. Batu besar itu retak mengeluarkan asap hitam. Sarwan berteriak, lari tunggang langgang pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia mendapati Warti duduk di pojok dapur, menatap api tungku dengan mata kosong. Di depannya ada panci mendidih berisi sesuatu. Wor, kowe masak opo? Warti menoleh pelan. Suaranya serak, dingin. Masak daging sing kowe bawa kemarin, wong iku teka jaluk maneh, saiki wis tak masake, kanggo deweke. Sarwan melihat ke dalam panci, dan hampir muntah. Di dalamnya bukan daging, melainkan tangan manusia yang mulai hancur dimasak. Sarwan menjerit histeris, memukul panci itu, tapi dari dalam api tungku kembali muncul asap putih dan suara perempuan tertawa nyaring. Kowe ora bisa ngelawan kutukan alas, kowe wis dadi bagianku. Sarwan limbung. Kepalanya pusing, pandangannya berkunang. Ia menatap istrinya yang kini tertawa kecil di depan tungku, seolah tak lagi menjadi manusia sepenuhnya. Warti menatap dengan mata merah, lalu berkata pelan. Wis wayahe, Wan. Deweke jaluk ganti. Suara itu bukan lagi suara istrinya, lebih dalam, serak, dan bergema di dinding rumah. Api di tungku tiba-tiba padam sendiri, meski tak ada angin yang masuk. Kegelapan menyelimuti rumah. Dari pojok ruangan terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat, seperti seseorang berjalan di atas daun kering. Sarwan gemetar, peluh dingin menetes dari pelipis. Dalam cahaya redup lampu minyak yang nyala-nyalanya melemah, tampak sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini jelas. Wajahnya pucat kehijauan, sebagian membusuk seperti daging yang lama terkubur. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Di lehernya masih menempel luka besar tempat tombak Sarwan menembus. Darah kental menetes perlahan ke lantai tanah. Balekno sing wis kowe jupuk, suaranya lirih, tapi setiap katanya menggema di telinga Sarwan. Sarwan berlutut, menangis, suaranya serak, aku orang ngerti, Nyai, aku mung golek pangan, anakku butuh mangan. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Warti yang tadi duduk di dekat tungku terangkat tanpa disentuh. Mata Warti terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Dari mulutnya keluar suara asing. Dadi, saiki sapa sing arep kowe korbanake kanggo nutup larangan iki, Sarwan. Sarwan menjerit, mencoba memeluk istrinya, tapi tubuh Warti sudah kaku. Darah merembes dari matanya, mengalir seperti air mata merah. Seketika sosok gaib itu lenyap bersama tubuh Warti,
meninggalkan rumah dalam hening yang menakutkan. 3 hari Sarwan tak keluar rumah. Warga desa yang penasaran mulai datang memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Bau busuk menyengat keluar dari sela dinding bambu. Akhirnya, beberapa tetangga nekat mendobrak pintu. Di dalam, mereka menemukan Sarwan duduk di pojok, rambut kusut, mata melotot, tubuh penuh luka cakaran. Ia tertawa-tawa sendiri sambil memeluk sesuatu. Saat warga mendekat, mereka menjerit ketakutan, yang dipeluk Sarwan bukan boneka atau bantal, melainkan kepala istrinya, yang sudah membusuk separuh. "Wor, kowe ora usah lunga maneh, saiki awake dewe wis bareng," katanya pelan, sambil membelai kepala itu dengan lembut. Orang-orang berlari ketakutan, melaporkan ke kepala desa. Tapi ketika rombongan datang membawa Mbah Gandri, Sarwan sudah tak ada di tempat. Hanya ada noda darah dan potongan rambut yang berserakan di lantai. Mbah Gandri berdiri lama di depan rumah itu. Ia memejamkan mata, membaca doa. "Kabe iki wis kelewihan. Danyang alas wis nesu tenan," katanya lirih. Sejak saat itu, rumah Sarwan dibiarkan kosong. Tak ada yang berani masuk, bahkan mendekat pun enggan. Namun cerita belum berakhir di situ. Beberapa bulan kemudian, seorang penebang kayu dari desa tetangga, bernama Paiman, nekat masuk ke hutan larangan Watu Geni. Ia tak percaya dengan kisah warga Pelem. Katanya, "Sing wingit-wingit kuwi mung ngarang, ora ana setan yen wong atin resik." Paiman masuk membawa gergaji dan kapak. Ia menebang beberapa pohon jati besar di pinggiran hutan, lalu istirahat di bawah pohon beringin tua. Saat itu, dari kejauhan, ia mendengar suara seseorang tertawa kecil. Ia menoleh dan melihat seorang laki-laki duduk di atas batu besar berlumut. Bajunya compang-camping, rambutnya panjang tak terurus. "Wah, kowe sopo, Le?" tanya Paiman. Laki-laki itu menatapnya lama, senyumnya aneh. "Aku sing jaga alas iki saiki." Paiman tertawa. "Jaga alas? Kowe petugas kehutanan ta?" Laki-laki itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Paiman dengan mata merah menyala. Dalam cahaya redup, Paiman melihat jelas, itu Sarwan. Wajahnya pucat, kulitnya menempel tanah, tapi matanya hidup. Sarwan berdiri, mengangkat sesuatu yang tampak seperti tombak patah, dan berkata pelan. "Saiki giliranku sing jaga larangan iki, ora ana sing metu. Urip." Paiman berteriak dan berlari sekuat tenaga, tapi arah jalan berubah-ubah. Hutan seolah menutup dirinya. Suara gamelan terdengar dari segala arah, disertai bau anyir darah. Dalam ketakutan, Paiman tersandung akar pohon dan jatuh. Saat menoleh, sosok Sarwan sudah berdiri di atasnya, menunduk sambil tertawa. "Selamat teka, wong sing ora percaya." Sejak hari itu, tak ada lagi yang melihat Paiman. Gergaji dan kapaknya ditemukan berlumur darah di dekat batu besar berbentuk kepala manusia. Waktu berjalan, warga desa Pelem akhirnya memutuskan untuk menutup jalan menuju hutan Watu Geni. Mereka menanam bambu kuning di sepanjang batas, tanda bahwa daerah itu pantangan. Tak ada yang berani berburu atau mencari kayu ke arah sana. Setiap malam Jumat Kliwon, dari kejauhan, warga sering mendengar suara gamelan dan perempuan menangis dari arah hutan. Kadang juga terdengar tawa laki-laki parau bersahut-sahutan dengan suara binatang. Orang-orang bilang, itu suara Sarwan dan penunggu perempuan yang kini menjadi satu. Mereka menjaga hutan itu dari siapapun yang mencoba melanggar larangan. Beberapa orang tua di kampung bahkan masih sering mengingatkan anak-anak muda. "Yen ana hutan sing ora oleh melebu, ojo wani-wani. Amarga ora kabe alas iku kanggo manungsa. Ana sing dadi wewengen, ana sing dijogo makhluk liya." Konon, pernah ada pemuda dari kota yang datang membuat dokumenter tentang mitos Jawa. Ia nekat masuk hutan dengan kamera. Hasil rekamannya ditemukan sebulan kemudian di tepi sungai, kamera penuh lumpur, lensanya retak. Di dalamnya hanya ada satu rekaman yang masih bisa diputar, gambar hutan berkabut, dan suara seseorang tertawa keras sebelum layar mendadak gelap. Sekarang, warga Pelem sudah terbiasa hidup berdampingan dengan legenda itu. Tapi siapapun yang lewat dekat hutan itu saat malam hari, pasti bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Kadang terlihat bayangan laki-laki berjalan pelan sambil membawa tombak, diikuti perempuan berambut panjang yang menunduk. Dan jika seseorang cukup nekat menatap terlalu lama ke arah dalam hutan, ia mungkin akan mendengar bisikan lembut di telinganya. "Ojo melebu, iki dudu panggonanmu." Sampai kini, tak ada yang tahu apakah Sarwan benar-benar mati, atau hanya lenyap menjadi bagian dari hutan itu. Tapi satu hal pasti, hutan larangan Watu Geni tetap hidup. Ia menelan siapapun yang menantang batasnya.
Beberapa orang bilang, di malam tertentu, ketika kabut turun dan angin berembus pelan, bisa terdengar suara tawa lirih dari dalam sana, tawa orang gila yang tak pernah berakhir.